Saya Gustiayu Aulia Ananda Jyoti dengan NIM 2020-31008. Hari ini saya akan membahas tentang aspek ergonomis dalam IMK. Interaksi. Apa itu interaksi? Model interaksi adalah yang membantu kita agar dapat mengerti apa yang terjadi di antara pengguna dan sistem, serta menerjemahkan tujuan dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh user dan apa saja yang harus dilakukan oleh sistem. Jadi, dengan memahami bagaimana manusia berperilaku dalam sistem kerja komputer, maka akan terjadi interaksi yang baik antara manusia dan juga komputer, sehingga akan didapatkan hasil yang baik juga. Pengertian ergonomi. Ergonomi adalah merupakan suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan batasannya. Ergonomi harus bisa dan harus dapat memahami seluruh keadaan manusia, baik dalam segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk membuat sebuah desain tugas yang berguna. Terdapat beberapa keuntungan bagi para pekerja. Yang pertama, lebih baik dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, menjadi lebih sehat. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang terakhir, menjadi lebih produktif. Beberapa aspek ergonomi dari stasiun kerja. Stasiun kerja adalah sistem komputer yang termasuk mebler yang digunakan seperti kursi dan juga meja. Nah, biasanya terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama masalahnya adalah serangan miopi. Yang kedua, keluhan mata. Yang ketiga adalah ketegangan punggung. Terdapat beberapa tipe pekerjaan dengan bantuan stasiun kerja. Yang pertama ada pemasukan data. Yang kedua ada akuisisi data. Yang ketiga, pekerjaan interaktif. Yang terakhir ada pekerjaan untuk pengolahan data. Ada prinsip-prinsip ergonomi. Yang pertama ada prinsip fisikal, yang kedua prinsip kognitif. Prinsip fisikal itu menjadikan segala sesuatu untuk mudah dijangkau, lalu bekerja dengan tinggi yang sesuai dan meminimalkan keletihan, serta bekerja dengan postur yang baik. Lalu pada prinsip kognitif, adanya standarisasi, yang kedua menghubungkan aksi dengan persepsi, yang ketiga memudahkan pemaparan suatu informasi, yang keempat menyajikan informasi pada level yang tepat dengan detail, yang kelima memberikan image atau gambar yang jelas, yang terakhir memberikan umpan balik secara cepat. Pencahayaan, ada tujuannya dari proses pencahayaan. Yang pertama, menghindarkan user dari cahaya terang yang langsung maupun pantulannya. Yang kedua, memperoleh keseimbangan antara kecerahan layar tampilan dan kecerahan yang ada pada depan user. Yang terakhir, menghindari cahaya langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Sumber cahaya ini ada dua. Yang pertama, sumber cahaya langsung dan sumber cahaya yang tidak langsung. Pada cahaya langsung ada dua. Contohnya seperti matahari yang menerobos masuk melalui jendela atau cahaya buatan seperti lampu. Dan pada cahaya yang tidak langsung, biasanya ini yang sering dipantulkan. Misalkan cahaya yang dipantulkan mengenai tembok atau partisi, langit-langit rumah, cahaya yang dipantulkan melalui lantai rumah, atau yang dipantulkan melalui bahan-bahan yang terdapat di sekitar lampu dan pakaian yang biasa digunakan oleh operator. Ada beberapa cara pengendalian cahaya. Yang pertama, perancangan lighting fixture dalam arti arah pencahayaan dan kuat cahaya yang dihasilkan. Lalu menggunakan penutup jendela. Yang ketiga, penempatan lighting yang relatif terhadap stasiun kerja. Yang terakhir,
faktor efektivitas dari material yang ada di ruangan tempat stasiun kerja ditempatkan. Suhu dan kualitas udara. Komputer yang dihidupkan dalam waktu yang lama akan menghasilkan panas, sehingga akan mempengaruhi suhu ruangan di mana komputer tersebut ditempatkan. Panas yang berlebih biasanya akan mempengaruhi negatif pada kinerja operator dan juga komputernya. Jadi, sangat-sangat diperlukan peralatan yang berguna untuk menetralisir suhu yang tinggi, seperti contohnya AC atau juga bisa kipas angin. Ada faktor lain itu gangguan suara. Gangguan suara biasanya berasal dari AC, komputer, manusia, speaker atau peralatan lainnya yang menyebabkan gangguan-gangguan suara. Nah, biasanya gangguan ini akan nampak sekali jika suara yang terjadi itu relatif terlalu besar bagi user. Ada cara-cara untuk mengatasi gangguan suara. Yang pertama, memasang peredam suara atau menutup telinga kalian dengan rapat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan di depan komputer. Yang pertama, istirahatkan mata dengan melihat pemandangan. Yang kedua, menjaga agar kacamata atau lensa kita tetap bersih. Yang ketiga, menggunakan pencegah kilau. Lalu harus sering dibersihkan ya sesuai dengan aturan. Yang keempat, sering-sering periksakan mata ke dokter. Harus secara rutin agar kita tahu kondisi mata kita. Yang terakhir, harus menggunakan kacamata khusus yang memang dirancang untuk digunakan pada saat bekerja di depan layar komputer. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan dalam bekerja. Yang pertama, bekerja harus dalam keadaan santai dan dalam posisi yang benar. Harus mengubah posisi duduk untuk mencegah kelelahan otot. Yang ketiga, harus sering berdiri untuk mengendurkan ketegangan otot. Dan jangan lupa lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Lalu mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang panjang. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.